Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan update untuk koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Ini ada di request dari Bang Edi, minta dibahas untuk token yang dipakai untuk event Piala Dunia Wanita. Misalnya untuk pembelian tiket. Ternyata bener ya, ada perhelatan Piala Dunia Wanita. Saya nggak ngikutin loh teman-teman. Jadi ini akan diadakan tanggal 20 bulan Juli ya. Hari ini kan tanggal 16, berarti udah deket nih, teman-teman. Ini akan ada beberapa pertandingan perdana seperti Selandia Baru versus Norwegia, Nigeria, Kanada. Nah, kalau kita melihat daripada proyek kripto yang biasanya terkait sama yang namanya perhelatan sepak bola ya, Piala Dunia. Kalau kita lihat daripada riwayat sebelumnya di tahun 2022, di mana Piala Dunia itu disponsori oleh Chiliz sama Algorand, teman-teman, yang memang fokus di dunia sport ya, atau yang punya market itu di dunia sport. Chiliz salah satunya, di mana Chiliz kemarin ya kita tahu dia menawarkan banyak merchandise dari platformnya sendiri. Nah, tapi kalau untuk pembelian tiket menurut saya di berbagai negara sekalipun itu belum memberikan izin yang sah untuk perdagangan pembelian tiket menggunakan kripto, teman-teman. Jadi bisa dibilang apa-apa itu masih menggunakan fiat money. Mungkin yang namanya token atau kripto ini bisa dipakai sebagai cashback. Itu mungkin. Tapi kalau untuk transaksi pembayaran itu masih kebanyakan negara melarangnya. Nah, meskipun begitu, proyek-proyek seperti Algorand sama Chiliz ini udah bisa berpartner, terutama soal merchandise. Itu sudah bisa mereka lakukan. Karena Chiliz ini punya platform sendiri ya, yang namanya Socius.com. Di mana di sini mereka ada banyak juga apa namanya produk-produk yang mereka tawarkan, teman-teman, dengan menggunakan token Chiliz di environment-nya, dan menggunakan token Chiliz ini sebagai reward app. Ingat ya, dia bukan menjadi apa namanya mata uang kunci dalam hal perdagangan, melainkan sebagai reward. Ini bisa berupa cashback dan lain sebagainya. Jadi kalau Bang Edi berpikir bahwa ada token yang bisa dipakai buat beli tiket, sementara belum ya. Sementara belum, dan kedepannya mungkin ada. Nah, karena aku sendiri cari info nih, kulik-kulik info, ya perhelatan Piala Dunia Wanita ini tidak sepopuler Piala Dunia yang cowok ya, teman-teman. Dan ya secara sponsor juga nggak, proyek-proyek kripto kemungkinan itu nggak terlalu menargetkan perhelatan ini. Jadi ya itu sih teman-teman. Tapi kita akan bahas untuk token Chiliz aja nih, karena token Chiliz atau koin Chiliz ini yang paling dekat sama yang namanya sport, teman-teman. Jadi ini ya platform yang mereka punya, namanya socius.com, di mana teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate. Silakan teman-teman untuk download aplikasinya Chiliz X Fan Token Exchange, itu mereka punya di socius.com, teman-teman. Di dalamnya teman-teman bisa mendapatkan akses informasi terbaru seperti merchandise terbaru, itu bisa teman-teman akses di sana. Kalau kita lihat dari Chiliz hari ini diperdagangkan di kisaran Rp1.200, harganya sedikit mengalami kenaikan 2%, teman-teman. Mungkin ini ada pengaruhnya ya. Jadi kurang kurang yakin juga, tapi ya oke lah. Terus untuk supply maksimum token ini ada di kisaran 8,8 miliar koin, teman-teman. Sementara yang terilis itu sudah hampir 80%-nya, yaitu 7,1 miliar. Jadi udah sangat-sangat banyak koin yang rilis. Dan kalau kita lihat untuk volume perdagangannya anjlok sekitar 47%. Ini cukup drastis. Sementara di Twitter mereka ada kerjasama sama Onto, salah satu DEX ya teman-teman, wallet, di mana kita bisa menyimpan aset kita, aset kripto kita itu bersama Onto Wallet, salah satunya ya Chiliz. Itu, dan secara project atau secara news mereka tidak sama sekali ngepost soal Piala Dunia Wanita. Jadi mungkin ada ya, tapi saya sih tidak melihatnya selama saya
lihat-lihat di sini teman-teman. Itu nggak satupun saya temukan berita soal Piala Dunia Wanita. Kayaknya sih memang kurang tertarik ya, kurang kurang populer lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, itu dari segi mainnet, mereka masih cukup aktif, banyak transaksi yang dilakukan di blockchain daripada Chiliz sendiri. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya, Chiliz masih bergerak dalam posisi downtrend, teman-teman. Kemarin kita bahas ya di video yang terakhir, soal Chiliz itu dia bergerak dalam posisi inverse cup and handle. Inverse cup and handle. Nah, ini teman-teman harus mewaspadai pola-pola seperti ini. Jadi pola-pola seperti ini biasanya mengarahkan kepada trend down atau downtrend, teman-teman. Level yang paling penting adalah di support neckline ini, karena sering sekali level ini menjadi level yang menjegal. Nah, kalau kita lihat dari progres pergerakan Chiliz, overall dia bergerak di dalam sebuah, descending channel ya, teman-teman. Secara garis besarnya dia masih dalam tren menurun. Nah, di tren yang lebih kecil, teman-teman bisa perhatikan di sini ada potensial dia membentuk cup and handle. Ini adalah cupnya, ini adalah handle-nya. Dan so far, dia breakdown dari neckline di 0,08. Breakdown turun, dan sekarang ngetes level support tersebut, atau level resistance tersebut. Clue-nya adalah ketika Chiliz terreject di level ini, itu menjadi sinyal bahaya buat teman-teman. Kemungkinan harga Chiliz bisa saja drop lebih dalam lagi. Karena melihat dari pada target pergerakan yang namanya inverse cup and handle itu bisa mencapai level cup-nya atau sepanjang cup-nya. Contohnya cup-nya segini. Tuh. Kita pindahkan ke sini, maka kita akan dapat target penurunannya sampai kurang lebih level support di 0,02 dolar. Jadi hati-hati teman-teman. Ini prosesnya masih krusial, enggak pasti turun. Tapi kalau dia gagal dan kereject di level 0,08 itu bisa menjadi potensial dia buat mengalami penurunan kembali. Jadi secara jangka pendek itu yang bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi progres pergerakan dari Chiliz ini masih dalam proses downtrend. Jadi masih belum ada sesuatu yang bisa men-trigger harganya untuk kurang lebih positif lah. Tapi kalau secara jangka pendek memang Chiliz udah naik beberapa tahap. Dia udah berhasil naik sekitar 32% di perdagangan kemarin, dan sekarang so far sepertinya masih dalam proses koreksi. Kalau kita compare sama pergerakan Bitcoin pun juga masih cenderung flat dan juga cenderung ada kemungkinan koreksi. Jadi kayak lebih hati-hati aja buat saat ini dulu. Ya paling itu sih yang bisa teman-teman perhatikan dari Chiliz. Ini kita coba untuk besar. Teman-teman, ini Chiliz masih bergerak di dalam sebuah channel kenaikan ya. Volumenya agak naik turun dengan volatilitas chart yang cenderung sangat-sangat tinggi kalau menurut saya. Pump and dump-nya agak tinggi. Jadi kayak lebih beresiko aja kalau teman-teman memang invest, teman-teman, apalagi teman-teman FOMO ya. Jadi itu sih yang paling teman-teman harus perhatikan. Kita mau lihat Chiliz ini break up ya, naik sampai kisaran 0,09, karena itu bisa menjadi sebuah kunci kalau Chiliz ini fail untuk pembuatan inverted cup and handle mereka. Kalau memang benar-benar fail ya itu good news buat Chiliz. Berarti ini bisa dibilang polanya sudah gagal dan pergerakan Chiliz kemungkinan akan kembali atau mengikuti dalam tren uptrendnya. Jadi gitu aja buat pembahasan Chiliz kali ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sisanya kita tinggal tunggu aja pergerakan market seperti apa. Dari volume agak kecil, dari smart money pun juga cenderung tipis di market. Gitu aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Makasih.